Assalamualaikum semuanya. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar dan melakukan kegiatan dengan semangat. Nah adik-adik, sebelum kita melakukan pembelajaran di materi ini, ayo kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dalam hati. Berdoa dimulai. Oke adik-adik, untuk materi kali ini tema 2, subtema 1, pembelajaran 4 dengan pemetaan kompetensi dasar PPKN 3.4 dan bahasa Indonesia 3.4. Dengan tujuan pembelajaran, setelah membaca teks tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. 3. Setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tahukah kamu, menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Ayo membaca. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Jelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui, di antaranya sebagai berikut. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Dr. Rajiman Wedjodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Berdasarkan bacaan tersebut, saya akan memberikan informasi penting pada peta pikiran dengan kalimat tanya.
Peta pikiran dalam bacaan peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk yang pertama, apa? Apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas? Kemudian yang kedua, mengapa? Mengapa Marsekal Terauchi memanggil ketiga tokoh Indonesia? Kemudian yang ketiga, siapa? Siapa saja tokoh yang pergi menemui Panglima Besar Tentara Jepang? Selanjutnya, bagaimana? Bagaimana keadaan Indonesia setelah adanya pertemuan tersebut? Kemudian, kapan? Kapan tentara Jepang terdesak oleh tentara sekutu? Kemudian, di mana? Di mana pertemuan antara tentara Jepang dan pemerintah Indonesia dilaksanakan? Nah, dari kalimat tanya tadi, saya akan menjawab satu persatu. Untuk yang pertama, apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas? Jawabannya, pada bacaan di atas terjadi peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yang kedua, mengapa Marsekal Terauchi memanggil ketiga tokoh Indonesia? Jawabannya, Marsekal Terauchi ingin menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya, siapa saja tokoh yang pergi menemui Panglima Besar Tentara Jepang? Jawabannya, ketiga tokoh yang pergi menemui Panglima Besar Tentara Jepang adalah Insinyur Soekarno, Mohatta, Dr. Rajimanwedjodiningrat. Selanjutnya, di mana pertemuan antara tentara Jepang dan pemerintah Indonesia dilaksanakan? Jawabannya, pertemuan antara tentara Jepang dan pemerintah Indonesia dilaksanakan di Dalat, Saigon. Untuk selanjutnya, kapan tentara Jepang terdesak oleh tentara sekutu? Jawabannya, tanggal 9 Agustus 1945, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Selanjutnya, bagaimana keadaan Indonesia setelah adanya pertemuan tersebut? Jawabannya, setelah pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Adik-adik, dari kalimat tanya dan jawaban tadi, coba kalian diskusikan dengan orang tua atau dengan temanmu peta pikiran tadi. Kembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Tapi di sini saya akan memberikan contoh. Pada bacaan di atas terjadi peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 9 Agustus 1945, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Marsekal Terauchi ingin menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Ketika tokoh pergi menemui Panglima Besar Tentara Jepang adalah Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Dr. Rajimanwedjodiningrat. Pertemuan antara tentara Jepang dan pemerintah Indonesia dilaksanakan di Dalat, Saigon. Setelah pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Materi selanjutnya, ayo berdiskusi. Adik-adik, coba perhatikan gambar tersebut. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Seandainya aku sedang bermain bersama mereka, maka yang harus aku perhatikan terkait kerukunan dan persatuan adalah
tidak membedakan berdasarkan suku, bangsa, atau agama. Selanjutnya, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Salah satu nilai Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah persatuan Indonesia. Dengan menjaga persatuan mulai dari lingkungan sekitar, maka kita telah turut serta dalam menjaga persatuan Indonesia. Beberapa contoh dari menjaga kerukunan dan perbedaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Ikut menjaga dan tidak mengganggu umat agama yang berbeda agama dengan kita dalam menjalankan ibadah mereka. 2. Membantu tetangga kita yang terkena musibah walaupun tetangga kita berbeda suku dan budaya dari kita. 3. Menjalin komunikasi dan berinteraksi sosial dengan orang yang berbeda dengan kita seperti berbeda agama, suku, budaya. Selanjutnya, apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tulislah 3 manfaat yang kamu rasakan. Kehidupan bermasyarakat yang rukun akan memberikan manfaat pada manusia sebagai makhluk sosial. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, kehidupan lebih harmonis. Hidup rukun dapat membuat keadaan menjadi lebih harmonis. Hubungan keluarga dan juga masyarakat yang harmonis tentu saja nantinya jika suatu saat menghadapi masalah orang lain akan sangat senang untuk membantunya. Kemudian yang kedua, keadaan lebih aman dan tentram. Dengan hidup rukun, hidup menjadi lebih aman dan tentram. Jika kita hidup menjadi hubungan baik, tentu saja tidak ada ancaman dari pihak lain. Selanjutnya untuk yang ketiga, mempererat tali persatuan. Manfaat hidup rukun selanjutnya adalah akan membantu memperkokoh persatuan dan juga kesatuan antar anggota masyarakat. Kemudian yang keempat, menghindari perselisihan. Kehidupan yang rukun dalam keluarga dan bermasyarakat akan menghindari perselisihan. Perselisihan pada dasarnya dimulai dari kesalahpahaman antar keluarga maupun masyarakat. Selanjutnya yang kelima, memiliki lebih banyak teman. Kerukunan juga bermanfaat agar lebih banyak teman, karena dimulai dari komunikasi yang baik sehingga menjadikan hubungan lebih damai. Hubungan yang damai ini menciptakan suasana keakraban dengan siapapun, sehingga akan mudah memiliki teman. Jika kamu bekerja sama dapat mempermudah pekerjaan. Tujuan mulia bisa tercapai karena persatuan. Nah adik-adik, tugas adik-adik, coba kalian perhatikan lingkunganmu. Adakah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai persatuan? Coba saya sebutkan 3 contoh saja. Oke adik-adik, kali ini materi begitu gamblangnya dengan sangat jelas saya terangkan. Tapi jika adik-adik masih kurang jelas, adik-adik bisa tetap mencari informasi-informasi baru dari berbagai sumber manapun, bisa dibaca-baca. Oke adik-adik, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.